Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, Buya, apakah hukumnya sahkah seseorang mengeluarkan zakat malnya yang diberikan kepada mustahiknya tidak berupa uang tetapi berupa sembako, ya, seperti banyak yang dilakukan oleh badan atau lembaga zakatnya. Jadi intinya, sahkah seseorang mengeluarkan zakat mal yang diberikan kepada mustahiknya tidak berupa uang tapi berupa sembako? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, kalau kita sebagai ibu rumah tangga yang selalu istiqomah itu harus gimana, Bu ya? Dan sebagai wanita yang muslimah, kita menjalani hidup tuh yang terus selalu istiqomah tuh caranya gimana, Bu ya? Agar istiqomah. Iya. Kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Bu Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah membayar zakat. Ulama membahas zakat ada dua macam, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Kalau zakat fitrah di dalam madhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dikeluarkan dengan makanan pokok berupa beras, gandum atau yang lainnya, makanan pokok, dan tidak boleh dirubah menjadi uang. Menurut jumhur ulama madhab Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Berbeda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, boleh dengan uang, dan itu ringan. Kalaupun kita rubah dengan uang, kita ikut madhab ulama. Akan tetapi zakat mal berbeda aturannya. Pilihannya zakat mal ada dua. Zakat yang kita keluarkan adalah apapun usaha kita, ya. Kalau dirubah menjadi uang, itu adalah ada celah ikut madhab Imam Abu Hanifah. Tapi dari uang yang dirubah menjadi selain uang, itu tidak ada contoh dari a'immah. Jadi kalau misalnya zakat beras dan padi diuangkan, bisa? Menurut siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Zakat mal tidak beda dalam masalah ini dalam madhab Abu Hanifah. Tetapi kalau sudah dalam bentuk uang digantikan dengan sarung sembako, itu tidak diperkenankan. Karena apa? Mereka belum tentu butuh sarung. Sarungnya sudah banyak. Mau jualan sarung tambah bangkrut nanti. Ya. Jadi tidak usah dirubah. Berikan uang. Kalau bang perlu diarahkan, diarahkan. Kalau perlu ditanya butuhnya apa, boleh. Karena zakat itu intinya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau memang zakat harta yang dikumpul oleh badan pengumpul zakat sudah dalam bentuk uang, maka berikan saja uang, jangan sembako. Kadang kalau beli sembako banyak hal yang dia sebetulnya tidak butuh. Tidak butuh. Beras sudah banyak, saya butuh lauk. Dikasih sarung. Minyak gorengnya kadang-kadang yang mahal, padahal saya biasa yang murah, sayang. Dan berasnya biasanya beras biasa, diberikan beras mahal. Saya butuh nilainya saja. Mungkin ada seseorang, aku tidak butuh untuk ini, aku butuh untuk bayar anak saya yang sekolah. Ini itu. Cuman dalam ini masih ada celah, ya. Ada beberapa pendapat dari dalam madhab. Sebab intinya dalam urusan zakat disampaikan dulu. Jangan salah tempatnya, mustahiknya dulu. Kalau masalah salah itu adalah tidak terlalu berat. Biarpun sebetulnya kita harus patuh. Misalnya semestinya dikeluarkan uang, masih dikeluarkan sembako, masih alhamdulillah dikeluarkan. Yang paling dipermasalahkan itu adalah salah mustahik gitu loh, yang bukan berhak mendapatkannya, itu musibah. Masjid, madrasah yang sudah pernah kami bahas panjang lebar, itu yang tidak benar. Tapi kalau memang urusannya adalah dari uang dirubah sembako, itu adalah para ulama mengatakan jangan, tapi masih ada celah. Yang penting masih dikeluarkan. Tapi tolonglah kalau ingin berzakat yang benar sekalian. Kalau Anda punya zakat emas, tidak dikeluarkan emas tentunya, diganti dengan uang. Uang itu lebih bermanfaat untuk mereka. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, bagaimana kalau dikeluarkan dengan sembako? Jawabnya tidak. Mungkin langsung saja tidak boleh. Kenapa? Kurang maslahat untuk umat. Kadang dia tidak butuh, kadang dibelikan sarden. Ya Allah, sarden. Sarden itu harganya ikan tongkol 1 kilo. Mending ikan tongkol 1 kilo daripada
Dan saya tidak mau makan kalengnya kan ada harganya. Jadi hati-hati ini, jangan sesuka hati Anda. Makanya kami himbau para orang kaya yang membagikan zakat, jangan dibagikan dalam bentuk sembako. Belum tentu mereka butuh kepada sembako itu. Baik ya, diberikan saja. Karena zakat Anda harus keluarkan uang saja, itu lebih masalah untuk mereka itu. Kalau memang yang sudah terlanjur, sudah, yuk kita membuat perubahan. Karena selalu dalam pendidikan itu kan harus ada naik tingkat dong. Mungkin kemarin saya membelikan sembako, sekarang dirubah. Sembako boleh Anda bagi-bagikan kalau memang bukan dari duit zakat. Sembako, jadi boleh. Tapi kalau sudah dalam bentuk uang, jangan dirubah dalam bentuk yang lainnya. Yang punya sembako, nanti yang punya besi ya kayaknya saya kasih, belikan paku atau buat bangun rumahnya. Jadi nanti kalau dibuka celah ini kacau. Jadi berikan dalam bentuk uang saja, itu lebih maslahat kepada mereka. Kemudian masalah istiqomah ya. Istiqomah itu adalah maknanya ketekunan orang di dalam melakukan satu amalan, dan karena terikatnya dia dengan amalan tersebut, maka ia tidak ingin untuk meninggalkannya. Bukan tidak meninggalkannya, tidak ingin untuk meninggalkannya, biarpun suatu ketika harus meninggalkannya karena satu sebab. Misalnya anaknya sakit hingga tidak bisa ngaji, ada udzur. Tapi di saat tidak bisa ngaji, dia terlalu pengen, ya Allah berikan anakku kesembuhan cepat agar aku bisa ngaji lagi. Artinya istiqomah itu adalah selagi Anda masih mungkin, Anda pasti datang. Anda akan datang. Dan untuk menjadikan orang istiqomah itu sebetulnya pemahaman tentang pengenalan tentang Allah. Jadi Anda akan istiqomah itu sebetulnya ada hubungannya dengan keyakinan Anda dalam beramal. Itu loh ya, coba. Yang kerja di kantor ataupun di perusahaan, itu berangkat jam 6 sampai kantornya jam 7. Rutin atau tidak itu? Istiqomah? Benar? Kok bisa? Karena ada fulus, ada gaji. Coba, karena ada jadi kalau tidak ada gaji gimana? Kurang nah, iya, karena yakin ada Jadi sebenarnya yang menjadikan kita tidak istiqomah itu lemahnya keyakinan kepada Allah. Allah ngasih pahala atau tidak sih? Masih yakin nih? Bener? Kok lebih rajin kerja daripada mengaji? Kalau kita yakin, ketahuilah kita pasti datang. Jadi yang perlu kita pupuk adalah keyakinan akan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadikan kita istiqomah. Terus makanya perlu kita membaca buku tentang fadhail a'mal. Ini hadis maudhu nggak boleh dipakai. Ini orang sakit. Orang hadis maudhu memang tidak boleh dipakai, haram dipakai. Tapi kalau hadis dhaif, ada tingkatan-tingkatan hadis dhaif untuk memacu agar kita semangat. Bolehlah tentang pahala-pahala. Memang kelas kita kelas begitu. Kelas kita itu kelas kuli. Maksudnya dengan Allah itu kalau tidak ada pahala nggak mau. Memang kelas rendah kita ini. Kita bukan kelas ikhlas. Kelas ikhlas itu apa? Aku akan berbuat baik. Terserah, aku tidak ngirim pahala atau aku tidak mikirin pahala. Pokoknya aku melakukan. Karena aku sebagai seorang hamba, maka aku harus menghambakan diri kepada Allah. Tutup mata. Apakah surga atau ini nggak mikir. Pokoknya aku sebagai hamba, bray. Ini kan tingkat tinggi. Kelas kita memang kelas begitu. Kalau nggak ada pahala, kita akan nggak semangat. Ya. Jadi untuk menjadikan kita beristiqomah adalah bagaimana kita senantiasa menumbuh suburkan keyakinan kita akan pahala dari Allah, balasan dari Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin tidak ada pahala? Kalau yakin tidak bakal khawatir, pasti rajin ngaji. Kalau yakin, sekarang gini saja, bangun malam kok susah. Ada yang bangun malam susah? Ada pahalanya enggak? Ada. Tapi kok enggak mau? Malas ini. Baik, sekarang dirubah. Ibu, besok insya Allah nanti malam ibu jam 3 di sini. Setiap orang dapat 5 juta. Datang atau tidak? Kok jadi datang? Ini lihat, rupanya lebih percaya sama duit daripada kepada Allah musibah. Baik, jadi yang menjadikan sebab istiqomah adalah keyakinan kita kepada Allah, keyakinan akan ridho Allah, kemuliaan dari Allah. Makanya hati ini yang penting, bukan ilmu.
Ilmu banyak belum tentu orang bisa mengamalkan. Ngerti sholat duha ada pahalanya, tapi hanya hafal dalilnya 12 dalil itu. Kalau Rasulullah, sholat duhaan belum, ngapalin dulu. Nggak begitu, amalin dulu. Jadi itu sambung hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yakin, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Itu yang menjadikan kita mudah beristiqomah. Kalau kemarin Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sebab kendornya kita dalam kebaikan itu sebetulnya sederhana. Mata. Apa yang kau lihat? Jika siang tadi engkau melihat yang haram, biasanya esok hari merosot. Malam pun ibadahnya jadi setengah malas. Jika kau tahan matamu untuk tidak melihat yang haram, maka begitu mudahnya untuk beribadah. Mata. Ghaddul basar. Bukan urusan melihat kemaksiatan saja, tetapi melihat sesuatu yang enggak penting. Lihat sesuatu yang enggak penting itu menjadikan hati itu pengen beli itu, pengen beli ini, akhirnya cinta dunia. Merusak hati kita. Nah, kalau sudah mata itu merusak hati, itulah menjadi hati tidak senang mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingganya kalaupun ngaji, biasanya kalau diajak orang, kalau nggak diajak nggak mau berangkat, musibah. Ada begitu? Angkat tangan. Oh, ada. Rubah hari ini. Baik, ini saja insya Allah. Ada beberapa pertanyaan tertulis. Ini pertanyaan dan mungkin terjadi. Mendesak. Semoga Allah mengampuni seorang wanita yang sudah butuh untuk menikah. Orang tuanya belum menyetujui. Karena masih kuliah. Hati-hati wahai orang tua. Kalau putri Anda sudah waktunya menikah, jangan nunggu selesai kuliah. Sehingga mohon maaf, ini yang bertanya, semoga Allah ini menciptakan ada seorang wanita yang dia mau menikah ternyata belum diizinkan sama orang tuanya, sehingga ia sering melakukan, mohon maaf, tidak berzina tapi masturbasi, mencari kepuasan dengan tangannya sendiri. Maka ketahuilah itu adalah bukan suatu akhlak yang mulia, dan memang dosanya tidak segede dosa zina, akan tapi bukan sebuah kemuliaan. Dan sebetulnya masturbasi dan sebagainya termasuk onani ada sebabnya. Sebabnya karena ada syahwat. Dan syahwat itu ada dua macam. Syahwat yang diundang dan syahwat yang tiba-tiba datang. Kalau syahwat yang tiba-tiba datang kepada Anda, sangat mudah untuk Anda singkirkan. Misalnya dalam keadaan tertentu bangkit syahwat Anda. Anda cukup mengambil air wudhu, keluar dari ruangan, selesai. Yang bermasalah adalah Anda membiasakan dengan syahwat. Mengundang syahwat. Melihat gambar yang tidak-tidak. Menyaksikan film yang tidak-tidak. Lihat. Kalau syahwat yang diundang, bagaimana akan Anda usir? Jadi bagi wanita yang semacam ini, seharusnya dia menjaga diri. Tolong di laptopnya dikontrol lagi. Di HP-nya diperhatikan lagi. Kemudian lihat, jangan menyendiri di kamar sendirian. Jangan terlalu lama di kamar mandi. Dan terus upayakan untuk seperti itu. Karena apa? Yang dikhawatirkan syahwat yang kau undang. Dan kaum laki pun sama. Jadi kalau sering menyendiri kamar bisa mengarah kepada yang demikian. Karena bebas, tidak ada yang menyaksikannya. Paham? Dan itu syahwat. Adapun dosa tetap itu dosa. Cuman jika dihadapkan kepada zina, kemudian seseorang masturbasi atau onani, maka ketahuilah tentu itu adalah menghindar dari dosa gede dengan melakukan dosa yang kecil. Itu memang cara. Tapi jangan terus diturut-turuti. Dan zina adalah kotor, hina. Tapi lebih penting dari itu, artinya orang yang sering melakukan itu, artinya sudah derajat dia semestinya adalah belajar untuk mengekang hawa nafsunya. Sebab apa? Mohon maaf, yang biasa melakukan yang demikian itu pernah tidak melalui satu masa, ini dalam ilmu kejiwaan psikologi, pada satu masa orang menjadi gandrung karena dia terkenang dengan nostalgianya itu, nostalgia keledatan dengan tangannya sendiri, sehingga di saat sendiri dia tidak bisa. Karena dia terkenang dengan keindahan yang dilakukan sendiri. Akan tapi bisa pada suatu ketika dia di saat sibuk, yang sibuk tidak melakukannya. Artinya bisa. Jadi yang menjadikan dia tidak melakukannya adalah bagaimana dia tidak mikirkan itu lagi. Jangan mengundang syahwat. Dan itulah hakikat memerangi hawa nafsu. Jihad yang paling besar adalah di situ. Maaf. Baik, semoga Allah mengampuni semuanya.
Dan semoga Allah menjaga kita semua dari hal yang demikian itu. Dosa tetap dosa, akan tapi tidak seperti zina dong. Kalau zina, na'udzubillah, ada marotibnya. Berzina dosa gede. Yang kedua adalah tingkatannya sama seperti dengan yang pertama, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dipikir kalau perempuan memuaskan hawa nafsunya dengan perempuan, dipikir gak apa-apa, sama dengan masturbasi. Oh tidak, itu membuka aurat besar dan itu adalah sehat, hukumnya adalah haram, dosa gede. Allah, laki-laki dengan laki-laki, biarpun tidak dimasukkan ke lubang dubur, mohon maaf, ini adalah banyak dilakukan, akan tapi orang mungkin tidak mencermati kalau itu dosa gede. Karena apa? Akan memegang aurat besar. Di situ kemudian melihat aurat besar. Dan itu adalah pekerjaannya kaum Lut. Allah. Dan ini harus, dan kadang bukan di tempat yang kotor, di tempat yang katanya untuk menuntut ilmu agar kenal Allah. Pesantren ada, dan memang dalam sebuah pengamatan di mana ada komunitas wanita, biasanya yang seperti ada ya satu dijadikan kayak laki-laki. Di mana komunitas laki-laki nanti ada yang jadikan kayak perempuan untuk pelampiasan syahwat. Dan herannya hal-hal semacam ini kok jarang dibicarakan. Padahal perlu untuk orang tahu bahwasanya itu adalah haram. Membuka aurat besar haram. Bahkan kita mendengar itu sama hukumnya laki dengan laki, asalkan tidak masuk di lubang dubur, itu sama dengan orang onani. Astagfirullah. Onani dengan tangannya sendiri di tempat yang orang lain tidak tahu. Akan tapi ini dengan tangannya orang lain membuka aurat besar, akan dikatakan sama, na'udzubillah, akan mendapatkan hijab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga susah dapat hidayah, ilmunya tidak manfaat. Baik, tingkatan yang bawah lagi adalah onani dan masturbasi, memuaskan dengan dirinya sendiri, dan mohon maaf, itu adalah derajat yang memang dosa. Akan tapi, dan jangan bukan dosa segede zina, tapi bukan berarti kita harus melakukannya. Tapi tolong, dosa kecil yang terus menerus juga akan menjadi dosa gede. Maka biasakan kita untuk menghindar dari sebab-sebabnya. Ya, sederhana, syahwat. Mungkin Anda berkata, syahwat saya sering bangkit. Iya, tahu. Tapi kalau syahwat yang datang secara sendirinya, maka begitu mudah untuk Anda usir. Dengan air wudhu Anda melakukan sholat, Anda berbincang dengan orang tua atau yang lainnya, telepon kepada abah ibu, bakal hilang. Tapi kalau syahwat yang Anda undang dengan mengintip, melihat internet, sudah begitu ngeluh, aku sering bangkit syahwat, susah saya hilangkan. Bagaimana kau hilangkan, kau yang mengundang? Jadi yang bodoh adalah dirimu sendiri. Kalau diundang susah. Baik, semoga Allah menjaga. Ini adalah pendidikan penting, karena anak muda zaman sekarang, dunia rusak, internet segala macam, bisa saja untuk membangkitkan syahwat itu semuanya. Dan semoga Allah mengampuni. Akan tapi takutlah kepada zina. Dan lagi-lagi kepada orang tua, tolong mudah urusan pernikahan, jangan dipersulit, ya. Selesai karena waktu. Ada pertanyaan lagi? Waktu? Baik, silakan. Mestinya tadi dikasih ya, karena waktunya sudah jam 8 lebih. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Buya Yahya, menyambung pertanyaan mengenai zakat mal yang tadi disampaikan oleh saudara kita, di antaranya ada 8 yang berhak untuk menerima zakat mal ya Ustaz. Bagaimana kalau zakat itu kita diberikan di antaranya satu kepada muadzin masjid, kemudian anak yatim, kemudian yang ketiga kepada saudara kita, adik dan kakak yang tidak beruntung atau kurang mampu. Mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang azan yang fakir, dan karena memang dia tidak digaji, dan kalaupun digaji tidak cukup, maka dia masih termasuk fakir dan miskin, maka dia boleh dikasih zakat, tapi bukan masjidnya. Tukang azan, imam, ustadz pun boleh menerima zakat, tapi ustadz yang melarat. Dan tidak pakai gelar ustadz, melaratnya. Jangan pakai gelar muadzin karena melaratnya. Selesai. Anak yatim tidak semuanya boleh menerima zakat. Anak yatim bapaknya miliarder ketabrak mobil, kaya raya dia. Bagaimana kita kasih zakat? Jadi yang boleh menerima zakat dari anak yatim yang fakir dan yang miskin. Kemudian juga yang terakhir tadi saudara, itu lebih diutamakan.
saudaramu, kerabatmu yang fakir dahulukan dari orang lain. Karena itu pahalanya berlipat buat Anda. Jadi berzakat kepada kerabat, syaratnya bukan kerabat yang harus Anda beri nafkah. Tapi kalau kerabat yang harus Anda beri nafkah, tidak boleh zakat Anda berikan kepadanya. Adik yang sudah mandiri, tapi ternyata bangkrut dalam usahanya dan dia melarat, boleh Anda beri zakat, tapi karena kefakirannya, bukan karena kekerabatannya. Dan ini sering orang lupa. Wahai orang yang sering membayar zakat, tolong ditengok kiri kanan Anda. Jika Anda punya kerabat dekat dan tidak mampu, tolong didahulukan dalam pembayaran zakat. Sebab kalau Anda tidak memberi zakat kepada saudara Anda, orang lain nggak mau ngasih. Kenapa? Wong saudaranya kaya, kenapa saya dikasih? Pasti dikasih sama saudaranya, kan begitu. Ternyata saudaranya tidak ngasih, orang lain juga tidak ngasih. Kasihan dia. Jadi lebih diutamakan kerabat, tetangga, kerabat. Kerabat adalah hubungan darah. Tetangga sering kena suara mesin, deru mobil kita dan sebagainya. Dahulukan. Makanya ada manajemen membagi zakat. Kalau zakatnya orang sedang diupayakan, beberapa persen itu harus dibagikan di lingkungan kiri kanannya. Misalnya, harus seperti itu tata keramanya. Karena kenapa? Biar orang fakir yang di kiri kanan rumah Anda itu merasakan rizki Anda. Jangan hanya dengar suara mobil, kemasukan truk segala macam, bau solar, tapi tidak pernah merasakan rizkinya Anda. Ini adalah tata krama dan adab. Bahkan termasuk di antaranya, boleh memindah zakat ke negeri lain. Aslinya kan zakat tidak boleh. Dari sini dipindah ke Cegal, ke Pekalongan, nggak boleh. Kecuali untuk tujuan. Di sana ada orang yang lebih perlu dari kerabat. Lebih perlu dari kerabat, boleh dinukani. Karena begitu pentingnya urusan kekerabatan. Ini saja. Mohon maaf, semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita semua dan berikan hidayah. Masih pertanyaan masih banyak, tapi belum bisa kami menjawabnya. Karena setelah ini ada pernikahan, bagi yang pengen nikah disaksikan pernikahan. Karena menyaksikan senang, bergembira, nanti malaikat doain cepat nikah nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, kami mohon ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah cintakan kepada kami semua yang dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan bencikan kepada kami semua yang dibenci oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kami ingin Kau kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk ziarah Madinah, ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami bisa mengucapkan salam dari dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah. Semua dari kami yang hadir dan yang menyaksikan dan yang mendengar, mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah, agar kami bisa sujud di tempat sujud kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami bisa menitikkan air mata di tempat kekasih-Mu Nabi Muhammad pernah menangis karena kami ya Allah, agar kami bisa tawaf di tempat tawaf kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami bisa sa'i di tempat sa'i kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami ya Allah bisa menatap tebing dan gunung-gunung yang dulu pernah melihat langsung wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, pertemukan kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Biarpun di dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, anak-anak kami rindukan dan cintakan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Orang tua kami rindukan dan cintakan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau tahu hajat kami sangat banyak ya Allah. Engkau tahu hajat kami sangat banyak ya Allah. Di antara hajat kami adalah dosa-dosa kami ya Allah, agar Kau ampuni. Maka ampuni dosa kami yang sangat banyak. Mata kami karunia dari-Mu pernah kami gunakan untuk melihat yang haram. Ya Allah, ampuni kami.
telinga kami, lidah kami, anggota tubuh kami. Ya Allah, ada di antara kami yang masih sering melakukan kemaksiatan di saat sendiri, dan hanya Engkau yang tahu, maka ampuni ya Allah, dan jauhkan kami dari kebiasaan jelek itu ya Allah, khususnya berkenaan dengan syahwat kami ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari zina ya Allah, yang hina dan Kau hinakan, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina atau muqaddimah zina, kami mohon ya Allah ampuni dan berikan kesadaran berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, dan ampuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina. Bukakan pintu kami, pintu halal untuk kami. Mudahkan pernikahan untuk kami semua ya Allah. Yang sudah menikah ya Allah, puaskan mereka dengan halal yang telah Kau berikan kepada mereka, sehingga tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan berikan kepada kami anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sempit rizkinya ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah. Lapangkan rizki mereka berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ada di antara yang hadir terbelit hutang ya Allah, akan tetapi mereka rindu kemuliaan, hadir di tempat mulia ini, maka kami mohon berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad dan berkat kehadiran mereka di majlis kekasih-Mu Nabi Muhammad ini, maka kami mohon mudahkan mereka untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka ya Allah. Ada di antara kami yang belum indah dalam rumah tangganya, akan tetapi mereka rindu keindahan dengan hadir di tempat mulia ini ya Allah, maka kami mohon jadikan mereka suami istri yang saling mencintai, saling merindukan, saling menghargai, saling mengabdi ya Allah, hingga tidak ada kezaliman di rumahnya ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa untuk merubah hati siapapun ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa untuk merubah sifat siapapun ya Allah. Jadikan sifat-sifat kami menyenangkan pasangan kami. Jadikan watak kami watak yang lembut, sehingga bisa menjadikan keindahan di rumah tangga kami. Ya Allah yang maha kuasa yang merubah watak seseorang, wahai Zat yang maha kuasa yang menciptakan sifat seseorang, maka kami mohon berikan kepada kami sifat-sifat kemuliaan. Ya Allah, wujudkan keindahan di masyarakat kami. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan yang sudah sering berjuang bersama kami di tempat mulia ini, baik dengan harta mereka, pikiran mereka dan tenaga mereka, ya Allah, mereka adalah orang-orang mulia yang Kau muliakan dengan segudang kebaikan. Maka kami mohon berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan yang berjuang dengan harta mereka ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka keikhlasan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas ya Allah, pecinta-pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan rombongan ini adalah rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Seperti Kau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat kepadamu ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau menyaksikan kami saat ini, dan Engkau menyaksikan rencana pesantren saat ini. Maka kami mohon kirimkan pejuang-pejuang-pejuang-Mu, orang-orang tulus yang Kau pilih untuk bisa menyelesaikan urusan pesantren ini. Dan kirimkan kami kawan-kawan yang baik ya Allah, yang tulus dan ikhlas ya Allah. Kirimkan ahli surga bersama kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan ya Allah, di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami mohon ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, tampakkan di mata dan hati kami kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti yang Kau kabarkan di dalam Al-Qur'an-Mu, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Semua ahli pecinta Rasul kekasih-Mu Nabi Muhammad saat hendak mati, saat hendak Kau cabut nyawa mereka,
akan kau tampakkan mereka kekasihmu Nabi Muhammad, engkau tampakkan kepada mereka surga. Maka ya Allah, tampakkan di mata dan hati kami surga dan kekasihmu Nabi Muhammad saat kau cabut nyawa kami ya Allah. Dan cabutlah nyawa kami saat kami sujud dalam salat kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau ridho kepada kami ya Allah, dalam keadaan kau cinta kepada kami ya Allah, dalam keadaan kami rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, saat itu ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, saat itu ya Allah, pasti kami melewati saat itu, saat kami harus memasuki alam barzah, saat kau cabut nyawa kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan di hati dan lidah kami adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bagi yang ingin ketemu kami, mungkin sekarang tidak salaman, tapi setelah pengantin masih ada waktu luas untuk bisa berbincang. Yang ingin bertemu nanti setelah pengantin. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.